Lokasi pemasaran, Kodak versus Fuji, duel raksasa Amerika Serikat dan Jepang. Kodak memang menyatakan diri bangkrut beberapa waktu lalu, tapi sebenarnya Kodak pernah memiliki kekuatan dan dominasi pasar yang kuat. Pemain besar lain di industri itu adalah Fuji, yang menjadi kompetitor langsung Kodak. Kedua perusahaan ini terlibat dalam persaingan sengit di beberapa pasar dunia. Salah satu yang menarik adalah pertempuran saat Fuji masuk secara agresif ke pasar Amerika Serikat. Sejarah Kodak dimulai sekitar tahun 1880-an ketika teknologi fotografi mengalami perkembangan cukup pesat. Perkembangan dunia bisnis dan teknologi mulai menyebar dari London ke benua Amerika. Pada saat inilah, tepatnya pada tahun 1883, George Eastman, pendiri Kodak, mengembangkan pita film dalam bentuk roll yang dapat diadaptasikan ke semua jenis kamera di pasaran. Sadar akan potensinya, George berusaha membuat kamera yang dapat dimanfaatkan semua orang, baik dari segi penggunaan maupun teknologi. Inilah terobosan besar pertama yang memopulerkan kamera di kalangan konsumen. Akibat kejelian ini pula, Kodak berhasil meraup pasar konsumen yang sangat besar di dunia. Berbeda dengan Kodak yang berdiri atas inisiatif George Eastman, Fuji didirikan pada tahun 1934 terkait rencana pemerintah Jepang yang mengembangkan industri fotografi domestik. Pemerintah menyadari besarnya manfaat teknologi fotografi dalam berbagai aktivitas dan kegiatan operasional pemerintah. Dalam kurun waktu beberapa dekade, Fuji berhasil mengembangkan teknologi produk secara signifikan. Meskipun demikian, hal ini belum memengaruhi peta persaingan kamera secara global karena Fuji masih berfokus menggarap pasar domestik. Pada pertengahan tahun 1950-an, Fuji mulai menjual produk ke pasar internasional. Secara bertahap, Fuji memasuki berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat. Sekitar tahun 1980-an, Fuji mulai serius menggarap pasar internasional. Seiring pencanangan tujuan jangka panjangnya untuk menjadi perusahaan bertaraf dunia. Saat itu, Kodak tidak mengambil langkah antisipasi melawan Fuji karena menganggap warna film Fuji memberikan hasil akhir yang tidak realistis. Keyakinan akan keunggulan ini membuat Kodak lengah. Terbukti Fuji berhasil meningkatkan pangsa pasar menjadi sekitar 10% di pasar Amerika Serikat pada tahun 1990. Hal inilah yang mulai mengusik Kodak dan membuat sejumlah front pertempuran di beberapa aspek. Salah satu yang menarik adalah terjadinya perang di dunia akademik sebagai berikut. Universitas Rochester berlokasi di New York, kota kelahiran Kodak. Selama bertahun-tahun, universitas ini mendapat sokongan dana dari George Eastman, sang pendiri Kodak. George memang dikenal sebagai pengusaha yang cukup dermawan pada saat itu. Secara berkala, ia berusaha membantu berbagai pengembangan lingkungan sekitar. Salah satunya universitas ini. Sokongan dananya terbilang cukup besar. Sebagai gambaran, pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, Kodak menyuntikkan dana sebesar 5 juta US dollar ke Universitas Rochester. Kodak juga mengirimkan beberapa karyawan untuk menempuh pendidikan di universitas tersebut. Konflik dimulai ketika Universitas Rochester menerima Tsuneo Sakai, seorang karyawan Fuji di program yang sama seperti karyawan Kodak pada tahun 1987. Di Fuji, Tsuneo mendapat posisi dalam tim perencanaan produk baru, yang salah satu tugasnya mengamati persaingan di industri. Hal ini membuat Kodak cukup khawatir dan berusaha membujuk universitas agar menolak Tsuneo dengan alasan risiko kebocoran rahasia perusahaan. Namun, pihak universitas memutuskan tetap menerima Tsuneo karena lolos persyaratan secara akademis. Langkah Fuji menempatkan Tsuneo di Universitas Rochester memang cukup mencurigakan, mengingat sebelumnya Tsuneo diarahkan untuk menempuh studi di MIT. Fuji memberikan program beasiswa kepada sejumlah mahasiswa di Universitas Rochester. Terprovokasi langkah yang diambil Fuji, Kodak bereaksi dengan menaikkan jumlah dukungan dana dari 4 juta US dollar menjadi 8 juta US dollar. Dalam tempo 10 tahun. Pada masa ini, Fuji dan Kodak bersaing mendapat perhatian dari stakeholder Universitas Rochester, terutama pihak tim manajemen universitas dan mahasiswa. Hal ini tercium oleh pihak media dan segeralah para wartawan berusaha mencari informasi dari kedua belah pihak. Menariknya, pihak Fuji mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan perusahaan memberikan beasiswa adalah sebagai bentuk penghargaan perusahaan terhadap reputasi Universitas Rochester, bukan karena lokasi perusahaan yang berada di kota kelahiran Kodak. Tentu saja Kodak geram mendengar pernyataan tersebut. Cerita menarik lainnya adalah apa yang dikenal dengan perang di udara.
Suatu hari pada tahun 1980-an, penduduk kota Tokyo dikejutkan dengan asap berwarna kuning dan hijau di tengah langit siang yang cerah. Bagi yang menyadarinya, asap itu menjadi bukit kasat mata persaingan antara Kodak dan Fuji. Warna kuning yang mewakili Kodak dan warna hijau yang mewakili Fuji berlomba mewarnai langit ibu kota Jepang itu. Hal ini dimulai saat Kodak memperhatikan langkah promosi Fuji yang mengeluarkan asap hijau dari pesawat terbang untuk menarik perhatian orang di beberapa acara olahraga. Kegiatan ini diadakan di Eropa dan Amerika Serikat. Kodak kemudian mengimitasi dan menggunakan di Jepang, negara kelahiran Fuji. Kodak juga sengaja melakukannya di dekat markas Fuji di Tokyo. Para petinggi Fuji melihat hal itu dari jendela kantor mereka, dan mereka merasa cukup terintimidasi dengan langkah yang diambil Kodak. Beberapa bulan kemudian, Fuji dan Kodak melakukan aktivitas itu secara bersamaan. Fuji mensponsori pertandingan baseball antara pemain All-Star dari Amerika Serikat dan Jepang, sementara Kodak mensponsori pertandingan judo yang berlangsung tak jauh dari lokasi itu. Tentu hal ini menarik perhatian media yang sedang meliput kedua event itu. Juga halayak yang menyadari adanya suatu aktivitas tidak biasa di langit Tokyo. Saat itu terjadi perang argumen antara pihak manajemen kedua perusahaan mengenai mengapa kedua aktivitas tersebut dilakukan di lokasi yang dekat dan sama. Saat itu terjadi perang argumen antara pihak manajemen kedua perusahaan mengenai mengapa kedua aktivitas tersebut dilakukan di lokasi yang dekat dan secara bersamaan. Tidak puas hanya secara visual di langit, provokasi Kodak terus berlanjut. Pada tahun 1987, Kodak mengirim kartu ucapan tahun baru pada Fuji. Langkah provokasi terlihat cukup eksplisit di kartu yang dikirimkan itu. Bagian depan kartu ucapan memuat gambar asap kuning yang membentuk huruf Kodak dengan latar belakang Gunung Fuji. Tentu saja tim manajemen Fuji naik darah melihatnya, karena makna implisit yang terkandung berupa Kodak berusaha menguasai pasar Jepang. Sebagaimana diketahui, Gunung Fuji adalah salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jepang. Tindakan Kodak dapat dianggap sebagai upaya mencoreng hal yang menjadi kebanggaan masyarakat negeri samurai ini. Perang ini berlanjut sampai dengan aktivitas sponsor Olimpiade. Fuji berhasil mensponsori Olimpiade yang diadakan di Los Angeles, sementara Kodak membalasnya dengan menjadi sponsor Olimpiade di Seoul. Langkah ini juga diikuti kebijakan strategis perusahaan yang menambah sumber daya dan investasi masing-masing perusahaan di kedua negara. Selain itu, juga masih ada beberapa medan perang antara kedua perusahaan. Menariknya, persaingan antar keduanya dipicu oleh provokasi kompetitor, bukan orientasi terhadap konsumen melalui upaya pemuasan konsumen yang ada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar.